Wasabba alayya rizqa Saba tarahmatin Fa anta raja'ul alamina Walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Anta hurrun mimma anta anhu aisun. Ay min kulli ma anta aisun minhu. Wa abdun lima anta lau tami'un. Ay li kulli ma anta tami'un fihi. Fa'an bimakna min walamu lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Anta adapun kamu, anta adapun kamu adalah hurun, merdeka ya, atau bebas. Mimma dari perkara, anta yang adapun kamu, anhu dari perkara, aisun tidak butuh. Jadi kita akan merdeka dari perkara yang kita nggak butuh. Tapi kalau kita butuh, kita berada di bawah tekanan yang kita butuh tadi itu. Artinya kita budaknya, kita jadi budaknya apa yang kita butuhkan. Makanya kita belajar, kita butuhnya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kalau kita butuh kepada selain Allah, maka kita menjadi budak yang kita butuhi tadi. Budak dunia, dan budak masyarakat. Karena kita butuh sanjungan masyarakat, pujian masyarakat, biar kita dibilang orang yang berwibawa, orang sukses, orang hebat. Akhirnya kita jadi budaknya masyarakat. Waktu kita habis ngurusin masyarakat, lupa ngurusin diri sendiri. Anta hurun mimma anta anhu aisun. Ya. Anta adapun kamu hurun adalah merdeka. Mimma dari perkara anta yang adapun kamu, anhu dari perkara tadi aisun tidak butuh. Jadi semakin banyak kebutuhan, ya, maka semakin banyak tekanan, ya kan? Kita nggak usah lah muluk-muluk. Kita kepengen dibilang orang baik aja lah sama masyarakat kita, ya, sama lingkungan. Kita kepengen dibilang orang baik. Akhirnya kita banyak tekanan. Mau begini nggak enak, mau begitu nggak enak. Jalan aja diatur-atur, ngomong aja diatur-atur. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan pujian dari masyarakat tadi. Itu berarti hidup di bawah tekanan. Itu bukan orang merdeka. Itu orang yang dijajah oleh keinginannya sendiri. Makanya Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kul katakanlah, Allahu adapun Allah itu ahad. Allah as-somad, tempat meminta semesta alam. Artinya kita butuhnya cuma sama Allah, bukan sama selain Allah. Kalau kita butuh kepada selain Allah, maka kita berada di bawah tekanan apa yang kita butuhkan. Kita butuh dibilang sama istri kita hebat aja lah, ya. Kita takut dianggap nggak becus sama istri kita misalnya. Akhirnya kita siang malam usaha untuk menampakkan kehebatan itu. Kita di bawah tekanan. Atau takut dibilang nggak becus sama mertua, ya kan? Apalagi kalau punya ipar banyak, ya, istri kita punya
saudara ada 10 orang. Itu biasanya kalau pulang itu jor-joran, hebat-hebatan. Ya. Nah karena kita tidak mau dibilang nggak becus oleh mertua kita, akhirnya kita hidup kita di bawah tekanan, nggak ada merdeka-merdekanya, selalu di bawah tekanan. Ya kalau kuat sih nggak ada masalah juga, kalau nggak kuat bisa stres. Ya. Nah, panas-panas kepalanya, putus tali satunya, akhirnya monok-monok kayak ayam dia kuat, nggak jalehin ke dirama ele. Itu berarti tidak merdeka. Maka lepaskan kebutuhan kita kepada selain Allah. Jalanin aja syariat. Jadi kita berbuat baik lillah. Jangan karena rekayasa otak yang jauh dari tuntunan Allah. Jangan dia kalah-kalin. Allah udah turunkan Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, menjadi jalan hidup bagi orang yang muttaqin. Jadi kalau kita ingin berbuat baik yang lillah, kita nggak ada tekanan. Akhirnya kalau kita nggak berbuat baik nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau kita berbuat baik ada tujuan ini itu, akhirnya kita tertekan. Itu budak ini. Dengan katakan abdud dunia, ya, abdul mal, hamba uang, hamba dunia, hamba wanita, hamba pangkat, hamba rakyat. Dia di bawah tekanan terus. Gak ada merdeka-merdekanya. Kita teruskan. Ay min kulli ma, jelasnya dari beberapa perkara. Anta yang ada pun kamu aisun tidak butuh minhu dari ma. Jadi kalau kita nggak butuh, kita merdeka. Kita nggak butuh dipuji. Kamu puji terserah, nggak kamu puji yang nggak ada masalah. Ya, gitu aja kok repot. Mau disanjung monggo, nggak disanjung ya nggak apa-apa. Mau dibilang hebat silahkan, mau dibilang goblok ya nggak ada masalah. Karena kita nggak butuh. Kalau orang butuh dihargai, ya nggak mau dia. Wa abdun dan adalah hamba. Lima kepada perkara anta yang ada pun kamu, lau kepada perkara tadi, tomiun toma. Jadi orang akan menjadi hamba sahayanya perkara yang dia tomai. Toma harta jadi hamba harta. Umurnya habis ngurusin duit. Malam duit, sore duit, pagi duit. Udah di rumah sakit itu masih mikirin duit. Nafasnya tinggal 1-2 masih mikirin duit. Itu abdul mal, abdul fulus. Ai likul lima, jelasnya kepada tiap-tiap perkara ma barang anta yang ada pun kamu tomiun toma fi di dalamnya. Ya. Artinya kita akan menjadi budaknya perkara yang kita tomai. Nah, kalau kita tomak sanjungan masyarakat, kita akan jadi budaknya masyarakat. Tapi kalau kita tomak ya, kepada kasih sayang dan keridhaan Allah, kita akan jadi budaknya Allah, Abdullah. Tiada hari tanpa berzikir, tiada hari tanpa baca Quran, tiada hari tanpa dakwah.
tiada hari tanpa berbuat baik. Jadi semakin tomak kita kepada ridho Allah, kasih sayang Allah, nah, maka semakin taat kita kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, mafhum mukhalafahnya. Kalau kita tomak dengan selain Allah, maka kita juga akan semakin lama bukannya semakin surut, ya. Karena hawa nafsu itu ibaratnya adalah lautan. Lautan itu tidak akan pernah tenang. Wah, nantilah kalau begini, tidak ada, itu omong kosong. Nah, lautan itu nggak bisa tenang. Dia akan selalu bergelombang, beriak, bergerak. Diajak ngaji, nantilah kalau udah pensiun. Wah, udah pensiun tambah sibuk. Nggak ada itu. Nantilah kalau udah nggak ada urusan. Nggak ada ya, nafsu itu nggak bisa seperti itu. Nafsu itu ibaratlah laut, dia akan terus bergerak. Maka harus kita tenangkan dengan ilmu, dengan zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita kurang-kurang berzikir, kita digulung hawa nafsu kita. Bawa hawa nafsunya jauh dari Allah. Fa'an maka adapun man bimakna adalah dengan memakai makna min walamu. Adapun lamnya, ini cara apa nih? Cara nahu. Bimakna dengan makna fi wahaza. Dalilun adalah menjadi dalil. Akhara yang lain liqabil tama'i, kepada buruk-buruknya toma. Jadi orang toma itu akan menjadi budak perkara yang ditomai. Wa madhili, iya sih, dan memuji-muji, ya kan? Minal khalqi, dari makhluk. Dia orang toma itu dia akan memuji-muji makhluk. Ya, makanya dalam Quran dijelaskan Allah, afara'aital lazi, apa itu? Apakah kau tak melihat orang yang menjadikan Tuhan hawa nafsunya? Jadi yang diurusnya tiap hari itu adalah kesenangan-kesenangannya, kesenangan-kesenangan pribadinya. Wal qanaatu, adapun qanaah, birizkil maksumi, dengan rezeki yang sudah dibagikan Allah. Jadi rezeki kita ini udah dijatah Allah, ya. Udah ada jatahnya. Pedagang rezekinya ada sendiri. Yang penting waktu dagang. Gak usah gara-gara dagangan ibadah keleleran, gak usah itu. Itu ditipu setan, ditipu nafsu. Waktu dagang. Rezekinya udah dibagi sama Allah. Jatahnya udah ada. Kalau jatahnya 1 juta nggak mungkin 2 juta. Kalau jatahnya 5 juta nggak mungkin 10 juta. Kalau jatahnya 10 juta nggak mungkin 1 juta. Kalau hari itu jatah kita 10 juta, tidur di rumah aja diantar sama orang. Nih 9 juta. Pedagang. Jadi semua orang udah ada rezeki. Pengangguran juga ada rezekinya. Ya. Nggak kerja rezekinya juga ada. Jadi kalau masalah rezeki kita harus qanaah. Kita puas dengan jatah yang dibagi oleh Allah. Kalau nggak begitu, anak toma'a adalah sesungguhnya toma.
Bisa ini dalam sesuatu, ubudiyatun adalah penghambaan lahu kepada syai'. Jadi orang tomak kepada sesuatu itu berarti dia menghambakan dirinya kepada perkara yang dia tomai tadi. Nah, tergantung yang ditomai apa. Kama seperti perkara anal ya'sa, sungguhnya tidak butuh minasyai'i dari sesuatu adalah hurriyatun merdeka minhu dari sesuatu. Nah kalau kita nggak butuh kita merdeka. Kalau kita tomak kita dijajah. Maka kita belajar butuhnya hanya kepada Allah. Soal aktivitas kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham urusan duniamu. Bukan berarti terus tidak usaha, bukan. Jangan sampai usaha kita itu membuat kita tertekan. Ya, aduh pusing sekarang. Nggak boleh begitu orang beriman itu. Itu sama dengan penghinaan kepada Allah itu. Jadi nggak orang beriman nggak boleh punya pusing. Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan dan atas segala pemberian Allah harus kita terima dengan alhamdulillah. Itu yang disebut dengan qanaah. Nggak boleh punya pusing. Jadi kalau kita ngomong pusing, ya, apalagi kita omongin nama orang, sama halnya kita menggosipkan Allah. Diancam oleh Allah dengan neraka hutamah. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa addadah. Mana Pak ayat terusnya tuh? Ya sabu. Nah terus itu neraka utama. Celaka bagi pengupat dan pencela. Termasuk orang yang ketemu sama temannya, gimana sekarang dagang? Sik. Ini neraka utama tempatnya orang model ini. Siapa yang beri pusing? Gak boleh. Menggosipkan manusia saja dosanya sangat besar, apalagi menggosipkan Allah. Rukun iman yang keenam kan khairihi wa syarrihi minallah. Jadi kalau kita misalnya mau cerita sama makhluk, ya, jangan cerita-cerita yang memojokkan Tuhan, memojokkan Allah. Padahal saya ini udah usaha loh, udah duha, udah wirid, udah dagang muter-muter, tapi nggak dapat duit. Itu memojokkan Tuhan itu, diancam dengan neraka hutamah. Jadi nggak boleh bunyi pusing kalau udah berjalan menuju Allah, udah iman kepada Allah, nggak boleh bunyi pusing. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisi dan situasinya, tetap alhamdulillah. Sekali alhamdulillah, selamanya tetap alhamdulillah. Nah, kalau kita pengupat ya, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi pengupat dan pencela. Pengupat tadi itu nggak terima ini, nggak terima dia. Padahal udah enak, dibanding yang lain dia malah lebih enak, tapi nggak terima. Masih dia bilang sulit. Nah, kalau mencela gimana? Nah, mencela misalnya mau keluar rumah hari hujan, mau pergi dagang hari hujan. Nah, terus ini hujan mau dagang, nggak ngerti orang mau dagang. Ini pencela ini. Ini juga diancam dengan neraka hutamah. Mengupat nggak terima dengan jatah yang Allah beri. Mencela, ya, mengomentari negatif apa yang Allah takdirkan.
Hujan itu takdir Allah ya. Ada angin puting beliung, ada tsunami, ada banjir bandang, ada gempa bumi, takdir Allah ya. Secara akal mungkin sebabnya ini itu kan cara akal, tapi pada hakikatnya itu adalah maunya Allah. Nah, kita orang yang beriman harus menanggapi dengan alhamdulillah. Kita teruskan. Jadi orang itu merdeka dari perkara yang dia tidak butuh, dan orang itu akan menjadi budaknya perkara yang dia tomai. Lianau karena sungguhnya perkara ya dulu adalah menunjukkan apa ala faraghil qalbi, atas kosongnya hati, minhu dari syekh. Jadi qanaah itu hatinya tidak bergantung kepada selain Allah. Aktivitasnya biasa, nggak aneh-aneh. Ya. Oh terus sarungan terus, bawa tasbih mutar-mutar, bukan begitu. Nanti malah dibilang orang stres. Ya kan? Ya waktu dagang tetap dagang, waktu ngantor tetap ngantor, waktu muter tetap muter, waktu ngitung duit tetap ngitung duit. Ya, tetapi tidak mempengaruhi aktivitas zikirnya karena hatinya kosong dari butuh kepada selain Allah. Itu yang dimaksud dengan qanaah tadi. Wa ghina'u, dan tidak butuhnya hati anhu kepada syekh. Nah itu qanaah. Jadi hatinya nggak butuh kepada selain Allah. Makanya sesuai dengan syair itu, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada apapun di hatiku selain Allah. Maka zikir qalb ya, itu harus ditambah zikir hati. Apa zikir hati itu? Ismul a'zam, Allah, 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 Allah. Kalau nggak begitu mah hati dibikin kacau sama iblis, sama setan. Allah, 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 Allah. Dengan demikian hati tadi tidak butuh kepada selain Allah. Jangan gosipin Allah, gosipin Tuhan. Jadi curhat nasib itu, curhat penderitaan hidup sama orang lain itu sama halnya menggosipkan Allah, menghibah Allah, diancam dengan neraka utama. Termasuk maksiat, nggak boleh diceritain sama orang lain. Ya, kecuali diceritain kepada orang yang kira-kira bisa memberi nasihat kepada kita untuk memperbaiki maksiat kita, nggak masalah. Nggak boleh menceritakan perbuatan jelek kita kepada makhluk. Saya gini dulu pernah gini, nggak boleh itu, haram hukumnya itu. Terus gimana? Ya diistighfari aja sendiri. Termasuk menceritakan kemalangan kepada orang lain itu nggak boleh, nggak boleh. Itu sama halnya kita nggak terima dengan ketetapan Allah. Allah sudah jelaskan dalam Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kata Allah, kami akan uji kamu dengan sedikit rasa takut. Itu ujian. Takut. Jadi sebenarnya takut itu adalah hembusan dari iblis, hembusan dari hawa nafsu kita. Takut, kalau terus-terusan begini gimana nanti nih nasib saya, gimana nih, kayak nggak ada Tuhan aja. Padahal kita udah yakin innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu qadirun, berkuasa. Kita baca selesai sholat itu,
La ilaha illa anta. Bukan itu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca itu. Kita akui bahwa Allah atas segala sesuatu itu berkuasa penuh. Tapi kenapa kita masih meragukan kekuasaan Allah? Gimana nanti nasib saya nih? Kalau begini terus bisa-bisa begini saya. Kayak nggak ada Tuhan. Ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.